kasih Bu. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Kusuma Arsada. Saya Anggresti Tiwardani. Boleh dipanggil Hesti aja. Sebelumnya saya izin bertanya, nama Ibu siapa? Linda. Linda. Umurnya berapa? 25 tahun. 25 tahun. Sekarang Ibu boleh tahu hamil berapa bulan? Baru 4 bulan. Ibu 4 bulan ya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait tentang gizi atau nutrisi pada ibu hamil. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, saya izin mau waktu dengan Ibu selama 7 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia, langsung aja ya Bu ya. Saya punya leaflet Bu. Ini nanti saya akan jelaskan terkait dengan leaflet ini. Yang pertama, saya akan menanyakan kepada Ibu, apakah dalam kehamilan ini Ibu mempunyai alergi atau pantangan dalam sebelum hamil atau sesudah hamil ini, alergi makanan atau gimana? Tidak ada ya. Jadi Ibu nggak ada pantangan dalam kehamilan saat ini ya Bu ya. Baik Bu, sekarang saya akan menjelaskan tentang nutrisi terlebih dahulu. Nutrisi adalah zat energi yang dibutuhkan dalam mempertahankan kesehatan, menjaga pertumbuhan dan kesehatan dalam janin ibu. Terus gini, apa yang Ibu makan itu mempengaruhi kesehatan janin ibu. Terus manfaat nutrisi bagi ibu hamil, yang pertama itu menjaga kesehatan ibu hamil, menjaga kesehatan janin yang ada di dalam kandungan. Terus persiapan untuk menghadapi persalinan. Jadi di sini apabila ibu dalam sehari-hari kekurangan nutrisi, yang ada pengaruhnya Bu. Yang pertama itu pada janinnya, proses perkembangan dan pertumbuhan janin ibu akan terganggu. Yang kedua, resiko keguguran, ada cacat pada janin. Terus BBLR atau bayi berat lahir rendah. Yang kedua, ada pengaruh pada ibu hamil, pada ibu sendiri ya. Yang pertama adalah ibu lemah dan kurang nafsu makan. Yang kedua, peredaran darah dalam masa kehamilan. Yang ketiga, kemungkinan terjadi infeksi. Yang keempat, kurang darah atau anemia. Ada tanda-tanda dan gejala kurangnya nutrisi pada ibu hamil. Yang pertama ada kelelahan dan kekurangan energi, pusing, sistem kekebalan tubuh yang rendah yang mengakibatkan tubuh kesulitan untuk melawan infeksi. Yang keempat ada kulit kering. Yang kelima ada gusi bengkak dan berdarah. Yang keenam sulit untuk berkonsentrasi dan mempunyai reaksi yang lambat. Yang ketujuh berat badan kurang. Yang kedelapan kelemahan pada otot. Baik Bu, yang saya jelaskan dari tanda dan gejala itu, apakah ada salah satu yang menyebabkan akhir-akhir ini seperti pusing dan lain-lain tadi? Iya ada, cuman Pusing ya, jadi pusing. Baik Bu, saya akan jelaskan apa aja yang bisa dikonsumsi pada ibu hamil. Yang pertama, makanan yang mengandung karbohidrat antara lain nasi, jagung, ketela, yang fungsinya untuk sumber energi ibu dalam sehari-hari. Yang kedua, ada makanan yang mengandung lemak antara daging dan ikan dan lain-lain. Fungsinya makanan yang mengandung lemak sebagai sumber tenaga ya Bu ya. Yang ketiga, makanan yang mengandung protein antara lain
dan fungsinya untuk sebagai sumber pembangun ya Bu dalam janin ibu. Yang keempat ada sayur-sayur dan buah-buahan. Sayur-sayuran antara bayam dan buah-buahan seperti semangka, melon dan lain-lain ya Bu ya. Baik Bu, di sini saya akan menanyakan kepada Ibu apakah dalam makanan sehari-hari Ibu sehari itu makannya berapa kali? 2-3 kali. Itu teratur ya Bu ya. Sering makan buah atau sayur gitu? Suka sayur? Suka sayur. Ada tambahan susu untuk Ibu? Ada. Ya baik. Sekian ya Bu ya, saya dalam penyuluhan tadi. Apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Tidak. Baik, jika sudah jelas dan nanti bisa ditanyakan lain hari, saya permisi untuk penyuluhan ini. Saya permisi ya Bu ya.